Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat-sahabat fillah, perindu-perindu Allah subhanahu wa ta'ala, mengejar cita-cita, meraih cita-cita, menggapai cita-cita. Dalam menggapai cita-cita, jangan hanya mengandalkan kecerdasan akal saja, namun andalkan kecerdasan hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar buahnya tidak hanya dipetik di dunia saja, namun dapat dipetik juga di akhirat. Sahabat-sahabat fillah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, gantunglah cita-cita kita setinggi langit, bahkan melebihi daripada langit yang pertama. Gantunglah cita-citamu setinggi mungkin. Akan tapi ingat, proses menggapai cita-citamu, andalkan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya kecerdasan akal yang kita andalkan, akan tapi yang paling penting adalah kecerdasan hati. Karena raja dari segala apa yang ada di tataran anggota tubuh kita adalah hati kita. Maka kalau hati kita ini adalah peka, hati kita ini cerdas, hati kita ini pintar, maka semuanya aktivitas kita adalah aktivitas yang istimewa. Aktivitas kita adalah aktivitas yang tidak ada duanya, semuanya mendapatkan nilai A. Mungkin bisa nilainya A+. Karena memang ada kelebihan. Apa yang diucapkan dari hati, maka akan terdengar oleh hati-hati yang mendengar. Apa yang diucapkan ketulusan oleh hati yang berbicara pun akan mudah masuk ke dinding-dinding hati siapapun yang mendengarnya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kadang dalam sebuah tataran kita menggapai kesuksesan di dalam bisnis, tataran kesuksesan di dalam pangkat, tataran kesuksesan di dalam jabatan, semuanya lebih fokus kepada urusan dohir. Bagaimana saya nanti ujian dapat nilai bagus, bagaimana nanti saya berjualan pakai promo apa, pakai promo itu, macam-macam. Akan tetapi dia lupa bahwasannya yang menjadikan rezekimu lancar adalah Allah. Yang menjadikan engkau mendapatkan pangkat yang hebat adalah Allah. Karena hakikatnya semuanya sudah dibagikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayo mulai sekarang, titi segala aktivitasmu dan kejar cita-citamu dengan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada seseorang masuk kepada wilayah tataran dia harus dipilih menjadi seorang pejabat. Boleh kita silaturahmi ke sana kemari untuk mendapatkan suara pendukung, dengan syarat memang dia dipilih oleh rakyat, sehingga harus silaturahmi ke sana kemari. Akan tapi silaturahmimu ke sana kemari, orientasimu di dalam kau menyampaikan pemaparan nanti di saat kau menjadi pemimpin karena dipilih oleh rakyat, itu semuanya bagus. Namun itu adalah kecerdasan akal. Yang paling penting adalah engkau mengadu di tengah malam kepada Allah. Sebelum kamu ke kantor, panjatan doa yang kamu baca. Sebelum kamu beraktivitas, mulai dengan kalimat zikir, bismillah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hal ini akan menjadikan sebab engkau tidak jadi pemimpin pun sudah nilai pahala di hadapan Allah. Kenapa? Karena setiap hari aktivitasnya adalah aktivitas yang mengutamakan kecerdasan spiritual, yaitu kecerdasan hati. Kecerdasan hati itu bagaimana sih maksudnya? Yaitu menyambungkan koneksi hati kita dalam hal apapun hanya kepada urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga seperti itu akan berada dalam urusan persaingan yang sehat. Selama ini kita menemukan hampir kader-kader yang dipilih oleh rakyat, hampir semuanya saling menjatuhkan. Kenapa saling menjatuhkan? Padahal mereka adalah semuanya umat Islam. Harusnya saling mendukung. Jika saya tak layak untuk dipilih, maka pilihlah dia. Jika dia tidak layak untuk dipilih, maka ikutilah hatimu. Harusnya seperti itu, lapang dada. Tapi kenapa saling menjatuhkan, saling sikut sana, sikut sini?
Bahkan ada yang sudah mulai curang, culas, kecurangan, keculasan di dalam mengejar cita-cita. Ini tanda adalah kehancuran di dalam mengejar cita-cita. Bahkan dia nanti kalau seumpama benar-benar cita-citanya terkejar, dia menjadi seorang pembisnis, mungkin seorang kaya raya, mungkin seorang pejabat, dan yang lainnya, maka ketahuilah, itu semuanya hanya sementara. Bahkan dia akan menjadi seorang pejabat yang culas, mudah makan duitnya rakyat, tidak adil, sewena-wena, berangkat dari apa? Tataran meniti kepada jabatan, bukan tataran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi andaikan di saat dia tidak terpilih, kan memang belum waktunya dia terpilih, tetapi kalau dia meniti karirnya tersebut itu adalah dengan cara yang diridhoi oleh Allah, maka walaupun dia tidak jadi sudah mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga seorang pembisnis, tatkala dia berusaha untuk bisnisnya maju dengan tataran yang diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasulullah, maka andaikan tidak maju, dia tetap sudah mendapatkan pahala di hadapan Allah. Bukankah hitung-hitungan kita pahala di hadapan Allah? Bukan hanya hasil ada di dunia. Kalau hasil ada di dunia ini tinggal nunggu waktu. Karena setiap orang itu akan ada masanya. Akan ada masanya fulan bin fulan berhasil. Fulan bin fulan berhasil. Fulan bin fulan berhasil. Maka akan nyampe kepada nama kita pun akan berhasil. Karena semuanya sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita menggapai keberhasilan yang sudah ditentukan oleh Allah, mau dengan cara mengandalkan kecerdasan hati, yaitu dekat kepada Allah, atau dengan cara yang tidak benar. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayo gapai cita-cita kita dengan kecerdasan spiritual. Apa kecerdasan spiritual itu? Mengutamakan keimanan hati, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengutamakan semuanya, apapun yang ada di muka bumi ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang di bawah, ada yang di atas, ada yang di tengah, ada yang sakit, ada yang sehat, ada yang pinter, ada yang bodoh. Ini semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang sempurna, ada yang kurang, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahuilah, jika seseorang hatinya senantiasa diutamakan di dalam kiprahnya, maka ia tidak akan memandang siapapun yang berada dalam dirinya dengan pandangan merendahkan, menghinakan, walaupun dirinya adalah mungkin diejek. Nggak mampu dia membalas dengan penghinaan. Kenapa? Karena ini adalah pancaran dari hati yang bersih, pancaran dari kecerdasan hati. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami kasih contoh lagi. Kecerdasan hati itu seperti ini loh. Seseorang di dalam mengejar cita-cita, mungkin dia ingin bisnis mendapatkan omset yang sangat besar, mungkin atau menjadi pembisnis nomor 1 ada di Indonesia atau nomor 1 ada di dunia, sehingga dia harus gaji karyawan, dia harus gaji manajemen, harus gaji seorang sales, atau menggaji yang bagian tukang promo, apa semuanya. Ketahuilah, jikalau apa yang sudah kamu lakukan itu ternyata tidak membuahkan hasil, jika engkau orang yang berpikir dengan kecerdasan hati, walaupun belum berhasil, setidaknya aku bisa menjalin silaturahmi dengan mereka. Alhamdulillah, aku ketemu dengan tukang edit, aku bertemu dengan tukang manajemen, aku bertemu dengan ini, aku bertemu dengan ini. Sehingga apa? Walaupun belum sukses bisnisnya, tapi sudah ada manfaat yang ditampakkan oleh Allah, dan buah manfaat itu akan balik kepada kita. Apa manfaat itu? Silaturahmi. Nah, inilah pemahaman cerdas hati itu seperti itu. Bukan hanya melulu duit, nanti saya dapat 1 triliun, bukan itu. Duit 1 triliun itu adalah hal yang ke nomor sekian di dalam urusan hasilnya. Tapi yang paling utama kita bisa membangun silaturahmi ini. Ketemu orang ini yang tadinya nggak kenal, ketemu ini. Padahal silaturahmi ini adanya maknanya sangat dahsyat. Sahabat-sahabat fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayo mulai sekarang kejar cita-cita kita dengan mengandalkan kecerdasan hati. Maka dari sini ayo hati kita cerdaskan. Bagaimana hati kita cerdaskan? Ya tentu kita sambungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti menjadi pembisnis yang religi, tidak mau jualan yang haram, menjadi pejabat yang religi, tidak mau culas, tidak mau dolim kepada rakyatnya, yang ada mengutamakan rakyat. Bahkan kita tengok pemimpin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, rela beliau kelaparan hanya untuk rakyat, rela beliau tidak digaji hanya untuk rakyat. Loh, kok bisa Abu Bakar seperti itu? Beliau adalah orang yang hatinya bersih.
Manajemennya bukan mengandalkan otak, tapi mengandalkan juga perasaan. Hati yang bersih akan memunculkan perasaan yang senantiasa sayang kepada rakyat, sayang kepada umat. Mana mungkin dia akan dolim kepada umat. Melihat umat rakyatnya lapar aja nggak tega, apalagi berlaku dolim, tidak akan mampu. Maka kejar, gapai cita-citamu dengan kecerdasan hati, maka akan membuahkan hal yang sangat indah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.